Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, ayuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan. Kemarin terakhir sampai inna wa akhawatuha sudah selesai. Kemudian di sini ada as-sadis fit tawabi'. Tapi tawabi'nya ternyata ini akan datang nanti di majrurat ya. Majrurat nanti setelah mansubat mungkin. Jadi di sini belum dibahas, langsung lompat di sini ke mansubat dulu. Baik, iqra al-mansubat. Abdul, tafadhal. Cek. As-sadis Enggak, fit tawabi. itu enggak ya? Enggak ada Enggak. tawabi'nya. Langsung mansubat. Al-faslu samin fi mansubatil asma. Mansubatul asma salasata asara naw'an. Wa hiya al-maqulu bih, al-maqulu fih, al-maqulu li ajlih, al-maqulu mutlaq, al-maqulu ma'ah, al-hal, at-tamyiz, al-mustasna, khabaru kana wa akhwatuha, ismu imna wa akhwatuha, ismu la, al-munada, wat-tawabi'u. Ya. Ini adalah mansubat. Mansubat itu apa? Mansubat itu yang dinasabkan ya. Totalnya ada 13, di sini disebutkan semuanya. Baik. Tentu akan dibahas di sini satu persatu pelan-pelan. Kita mulai dari al-awwal. Silakan iqra Mas Hotman. Akan dibaca. Al-awwalu fil maf'ulu bih. Bil maf'uli bihi. Fil maf'uli bihi. Al-qa'idatu al-maf'ulu bihi huwa ismun Bukan dalla. huwa ismun itu lagi. Apa? Hamzah wasal ya. Huwa ismun. Wasmun. Sering salah ini kitabnya. Nah. Al-maf'ulu bihi huwa ismun dalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu. Ya, ini definisinya ya. Isim yang menunjukkan yang fi'il atau pekerjaan mengenainya. Menjadi target atau objek dari suatu kata kerja. Lanjut Mas Hotman. Fi i'rabil maf'uli bihi adz-dzahiri daraba aliyun kalban. Daraba fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Aliyun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kalban Maf'ulun bihi. maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Baik, perhatikan di sini mana maf'ul bihi-nya dari kalimat barusan? Kalban. Kalban ini ya. Dan ini adalah contoh yang zahir. Zahir berarti selain domir. Ingat baik-baik ya, isim itu cuma dua dari sudut pandang ini, yaitu zahir dan domir. Kalau nggak zahir ya domir, kalau nggak domir ya zahir. Sudah gitu aja, simpel banget. Berikutnya, Sodik. Contohnya? في إعراب المفعول به الضمير سألتك فعل ماض مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. Ya, seharusnya nggak K di situ, ya nggak apa-apa sih disebut K, terus tapi lebih tepatnya itu biasanya para ulama sebutnya wal kafu, gitu ya. Kalau yang disebut itu satu huruf, seperti tu, watta'u, itu ya. Yang disebut cuma satu huruf, maka sebutkan huruf hijaiyahnya tadi, polosannya ya, tanpa harokatnya. Seperti juga K di situ, maka kita bilang seharusnya wal kafu, dhamirun muttasilun gitu. Kecuali kalau lebih dari satu huruf. Seperti apa? Na ya. Fa'ilnya nahnu. Nah, itu disebut seperti itu, bukan wan nunu, karena dia ada dua huruf.
Tapi kalau satu huruf, sebutkan nama huruf hijaiyahnya. Baik, yang menjadi syahid, yang menjadi pembahasan pada kali ini adalah maf'ul bihinya berupa dhamir. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau dhamir muttasil, maka sebutkan dulu dhamir muttasil. Baru sebutkan i'rab utamanya nanti terakhiran. Setelah fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, baru sebutkan setelah itu i'rab utamanya. Wadah, insyaallah jelas ya. Ini udah berkali-kali kita praktekkan. Kita lanjutkan dulu. Berikutnya Mas Abdo, amaraka. Amaraka Muhammad. Hmm? Amaraka fa'ilun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Wal ka'u dhamirun muttasilun. Ya. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya, ini sama saja dengan sebelumnya, bedanya di sini fa'ilnya dhahir, bukan dhamir. Kalau tadi fa'ilnya dhamir tu. Sedangkan di sini fa'ilnya Muhammad. Disebutkan setelah maf'ul bihinya karena fa'ilnya dhahir. Berikutnya, iyyaka na'bud. Mas Khatman, silakan. Iyyaka na'budu. Iyyaka dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi Muqaddam. muqaddamun li fi'lin na'budu. Li fi'li na'budu. Na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Baik, yang menjadi topik kita kali ini adalah i'rabnya iyyaka itu ya. Ini adalah termasuk jenis dhamir munfasil. Tapi munfasil yang nasab. Dhamir munfasil yang nasab. Ini sudah dipelajari di ilmu nahwu. Nah, kalau belum belajar ini harus mundur dulu belajar ilmu nahwunya. Apa saja dhamir munfasil yang nasab ya. Karena nggak perlu kita bahas lagi di sini karena udah ada di ilmu nahwu. Kalau antum misalnya udah belajar ilmu nahwu tapi lupa belum pelajari ini Ustaz. Ada ini di ajrumiyah di awal-awal ya. Untuk nahwu pemula ini sudah dibahas. Jadi silahkan dirujuk ke situ. Apa saja dhamir munfasil, ada yang rafa', ada yang nasab. Nah, yang rafa' kayak gimana, yang nasab kayak gimana. Udah dibahas semua di ilmu nahwu. Ini penting karena sebagian orang belajar bahasa Arab tidak bertahap. Fondasinya melempem, ya. Fondasinya peot. Jadi nggak bisa dia belajar terlalu jauh karena yang dasar-dasarnya nggak punya. Ini serius saya bilang kayak gini banyak ya. Bahkan menyodorkan dirinya untuk mengajar bahasa Arab padahal dia belum punya kemampuan untuk itu. Ini penting banget teman-teman ya. Dasarnya dulu itu paling penting. Jangan sampai lewat. Dasarnya kalau hancur udah atasnya nggak mungkin bagus. Iyyaka ini dhamir munfasil. Dan di situ yang saya garis bawahi adalah maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ulun bihi muqaddam. Maf'ul bihi yang ditaruh di depan. Berbeda biasanya kan maf'ul bihi ditaruh di belakang. Khusus yang di sini tadi ditaruh di depan. Ada alasan utamanya itu dipelajari di ilmu balaghah. Takdim mahaqqahu ta'khir itu kalau di ilmu balaghah namanya. Kita lanjut dulu. As-Shadiq. Dhanantu. Dhanantu 'aliyan ghaniyan. Dhanantu fi'lun madin mabniyyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. 'aliyan maf'ulun bihi awal mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Baik, di sini dikasih contoh yang menarik lagi. Kalau tadi iyyaka na'budu contohnya maf'ulun bihi muqaddam. Bagaimana kalau objeknya disebut duluan? Iya. Kalau objeknya disebut duluan. Kemudian kalau yang di sini bagaimana jika objeknya lebih dari satu? Apa? Aliyan menjadi objek pertama, nanti ghaniyan menjadi objek kedua.
Jelas ya? Jadi di sini pengarang memberikan contoh yang beragam, mulai dari sa'altuka, terus jadi semuanya ini adalah dhamir. Walaupun yang ini bukan ya. Harusnya ini dimasukkan di bawahnya yang zahir ya. Ini tadi contoh yang ini, kita lihat contoh yang sa'altuka, contoh pertama dhamir, maf'ul bihinya. Contoh kedua juga dhamir. Contoh ketiga juga dhamir tapi munfasil. Tetapi contoh keempat di sini bukan dhamir, seharusnya dia jangan ditaruh di sini. Contohnya ini harusnya ditaruh di bawahnya yang zahir tadi. Karena maf'ul bihinya bukan dhamir ini. Maf'ul bihinya harusnya zahir. Jadi ini contoh ini harusnya di mana? Di atas tadi, yang sini ya, di bawahnya daraba aliyun kalban, lebih tepatnya ditaruh situ. Karena ini nggak cocok. Lanjut Mas, ghaniyan belum selesai itu ya. غنيا Mm-mm. مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. Ya, ini maf'ul bihi kedua. Jadi kalau kita lihat di sini diartikan gimana? Dzanantu, saya apa? Saya menduga, saya mengira Ali adalah seorang yang kaya. kaya. Baik, berarti Ali adalah objek pertama, ghaniyan sebagai objek kedua. Jelas ya? Objek pertamanya aliyan, objek keduanya ghaniyan. Oke? Bisa difahami kira-kira? Jadi yang nasab di sini ada dua. Objek pertama, objek kedua. Jadi ini berlaku biasanya yang dua objek ini contohnya diantaranya untuk dhanna wa akhawatuha. Juga misalnya ya. Ya, dhanna wa akhawatuha. Ya, dhanna wa akhawatuha. Baik, kita lanjutkan dulu dengan latihan-latihan. Contohnya sebenarnya perintahnya ada banyak nih, tapi kita ambil beberapa saja, nggak perlu semuanya. Baik. Saya ambil dua paling atas ini karena paling dasar. Kemudian kita pilih lagi ini. Kemudian ini, iyyahu na'budu. Kita pilih 6 ya, biar antum dua-dua kebagiannya. Baik. Ini. Kurang satu lagi. Apa deh? Sama sebenarnya itu bawahnya. Nah, kita pilih ini aja. Baik. Kita mulai ya dari qara'a ini, yang paling gampang, paling dasar. Fadhal Mas Abduh. Perhatikan yang lain. Qara'a Muhammadun Qur'anan. Qara'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Baik. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Bagus. Qur'anan maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Oke, kayak gitu ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Predikat, subjek, objek. Itu saya tandai dengan huruf fa alif kalau fa'il, kalau maf'ul bihi mim dan fa. Terus ini dasarnya, i'rab dasar untuk maf'ul bihi kayak gini. Ini yang harus antum hafalkan paling utama. Dasar utamanya. Sisanya nanti tinggal ngikut. Berikutnya Mas Khotman, tafadhal. Qara'ahu. Kan? Dinyalakan mic-nya dulu. Nah. Qara'ahu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Terus Al-ha'u. sebelum itu ada pelakunya dulu. Apa pelakunya? Wal fa'ilu. Wal fa'ilu. Apa kira-kira pelakunya? Wal fa'ilu
Gimana? Kalau fi'il kayak gini nggak kelihatan fa'ilnya. Kan tadi kita bilang kalau fa'il itu isim. Isim kalau nggak zahir, dhamir. Berarti di sini bukan isim zahir. Berarti apa fa'ilnya? Domir Dhamir. mutasil. Muntasil kelihatan. Hmm. Dhamirnya kelihatan Domir. atau tidak? Enggak. Enggak, berarti mustatir. Mustatir. Jawazan dhamirun wal fa'ilu gimana? Wal fa'ilu Wal fa'ilu dhamirun dhamirun mustatirun fihi fihi jawazan taqdiruhu huwa. huwa. Nah, kayak gitu ya caranya ya. Pokoknya kalau dhamir itu dilihat dulu apakah dia itu kelihatan atau tidak. Oke? Kalau kelihatan kebagi dua, muttasil atau munfasil. Pernah saya dulu buatkan bagan ya. Dulu pernah saya buatkan bagan dhamir terbagi dua. Ini saya tunjukkan lagi ya. Dhamir terbagi dua. Apa saja? Baris. Baris artinya tampak. Kalau tidak tampak, Mustatir. mustatir. Baik. Yang baris terbagi lagi. Apa saja? Mutasil munfasil. Muttasil dan munfasil. Udah gitu aja. Dulu pernah kita jelaskan. Dan di atasnya ini, isim terbagi dua. Ada dhamir, ada dhahir. Baik. Jadi kalau antum mau ngi'rab fa'il, dilihat fa'ilnya. Fa'ilnya itu dhamir atau dhahir? Oke, kalau dhahir ya udah tinggal bilang fa'ilun marfu'un. Kalau dhamir, antum tentukan dhamir apa. Itu. Simpel aja ya cara mengi'rab fa'il. Terus wal ha'u Wal ha'u dhamirun muttasilun hmm? mabniyun ala dhammi Bagus. fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Bagus. Maf'ulun bihi. Betul kayak gitu ya cara i'rabnya. Terus berikutnya Mas Shadiq, yaqtulunahum. yaqtulunahum. Hmm? yaqtuluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni fi akhirih Li'annahu li'annahu minal af'alil khamsati wal wawu jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun Terus wal hum. wa hum Langsung sebut aja hum, nggak apa-apa ini. Terus hum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathi sukuni itu ya. fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Mabniun ala sukuni. Kan hum akhirannya ini. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya. Kemarin dulu sudah pernah saya jelaskan ya, kalau ini adalah salah satu metode ngi'rab yang untuk pemula biar gampang. Kalau sebenarnya itu enggak kayak gitu, tapi bilangnya wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal mimu alamatun lil jam'i gitu ya. Aslinya kayak gitu. Baik. Berikutnya, Mas Abduh. Nasartuhu. Nasartu fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisolihi bidomiri raf'in mutaharrikin watta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Bagus. Hu Al-ha. wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Naam. Inilah. Yarhamukallah. Lanjut, Mas Fatman. Iyyahu na'budu. Dinyalakan mic-nya. Iyyahu na'budu. Iyyahu dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi
muqaddam li fi'lin Lifi' na'budu. lifi'li na'budu. Terus? Na'budu Mm, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu mm-mm. dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Bagus. Ada nahnu di situ ya. Ini adalah sebagai fa'il. Baik, sambil dihafalkan nanti juga cara mengi'rab dhamir munfasil seperti itu ya. Dhamir terpisah ada di depan kayak gitu. Hanya kepadanya kami menyembah, gitu kalau diartikan. Jadi objeknya disebut sebelum pelaku, tetapi berupa dhamir objeknya, bukan isim zahir. Silakan Mas Sodik. Jatuh nafi'an. wajadtuhu nafi'an. Mm, wajadtu fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. mm. Watta'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi la mahalla lahu min al-i'rab. Bagus. Wal Oh, la ha'u mahala min al-i'rab. Bukan. Dhamir muttasil mabniun ala mabniun ala dhammi fi mahalli fi mahalli raf'in raf'in fa'ilun. fa'ilun. Terus. Wal ha'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi Mm. fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Awal. Maf'ulun bihi Eh, awal. Maf'ulun bihi awal. Maf'ul bihi awal. Hu di situ. Terus nafi'an. Nafi'an maf'ulun bihi fanin Kayak gitu. mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, wajadtuhu nafi'an. Ini ada dua objek. Saya mendapatinya bermanfaat. Nya di situ sebagai objek pertama, bermanfaat sebagai objek kedua. Tapi bermanfaat di sini bukan kata kerja ya. Bermanfaat di sini adalah kata benda yang menunjukkan sifat. Baik. Seperti itu ya. Jadi itu maf'ul bihi-nya ada dua. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Jadi kalau di kanannya ini wajadtul ilma nafi'an. Saya mendapati ilmu itu bermanfaat. Kemudian ilmu di sini dijadikan dhamir, wajadtuhu nafi'an kayak gitu. Baik. Itu juga dicontohkan di atas-atasnya untuk melihat di sini dari a'taitu sa'ila ta'aman. Yang ini sampai ke bawah ini semuanya adalah menggunakan dua objek ya. Itu semuanya menggunakan dua objek. A'ta memberi. Misal saya bilang di situ atau di situ bilang aku memberi as-sa'il. Apa as-sa'il? Peminta-minta, ta'aman, makanan. Aku memberikan kepada orang yang meminta makanan. Objeknya ada dua, orang yang meminta dan makanannya. Aku memberi anak kecil permen. Objeknya ada dua, anak kecil dan permen. Paham ya kira-kira ya? Jadi paham insyaallah? Jadi ada kata kerja dalam bahasa Arab yang memiliki dua objek. Baik. Saya pikir di bahasa Indonesia juga mirip dan serupa ya. Ada yang mau ditanyakan tentang maf'ul bihi karena sudah selesai untuk maf'ul bihi. Kita lanjut kepada mansub yang lain. Sudah siap insyaallah untuk melanjutkan? Baik, kita lanjutkan ya.